Akhirnya bangsa ini harus menerima dan memiliki calon pemimpin baru setelah MK menyatakan bahwa gugatan dari paslon 01 dan paslon 03 itu ditolak begitu. Di luar dari pandangan dissenting opinion dari 3 hakim MK yang menyatakan bahwa intinya dalam Pilpres 2024 itu tidak bersih dari nepotisme, dari pelanggaran, dari cawe-cawe presiden, dan hal-hal yang mengotori pemilu bersih. MK pada akhirnya menolak gugatan tersebut, dan sebagai konsekuensi dari itu pengumuman KPU yang menyatakan bahwa pasangan Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024 harus diterima mau tidak mau, meskipun masih ada jalan politik ya di DPR, yaitu hak angket. Tetapi sampai titik ini ya kita harus menerima bahwa dengan kondisi Pilpres yang quote unquote tidak bersih itu, tidak jurdil itu, mungkin pandangannya seperti itu, ya kita harus terima bahwa kita akan mendapatkan pemimpin baru, yaitu Prabowo Gibran, dan kita harus memulai pandangan baru ke depan bangsa ini di bawah kepemimpinan Prabowo Gibran tersebut. Nah, di luar 3 hakim MK yang menyatakan banyak dalam dissenting opinionnya menyatakan banyak kekurangan Pilpres 2024, 5 hakim MK tampaknya menyatakan bahwa pemilu itu bersih, jujur, adil, ya, dan sehingga semua pelanggaran yang terjadi itu bisa dikesampingkan, dan kita harus menerima proses yang seperti itu, dan kemudian menerima kepemimpinan baru dari proses yang seperti itu. Apakah masih ada harapan untuk perjuangan mewujudkan pemilu yang bersih dan jurdil? Ya, di DPR sebenarnya masih bisa, tetapi kelihatannya melihat komposisi DPR tersebut dan kemudian melihat perkembangan yang ditunjukkan oleh P3, yang ditunjukkan oleh Partai Nasdem, dan juga kemungkinan apa yang akan dilakukan oleh PKB, tentu saja harapan itu cukup kecil ya. PKB Nasdem itu kan ya sebenarnya ada dalam koalisi pemerintah ya. Nah, ya itu yang harus diterima, realita politik 2024 ya. Saya masih ingat bahwa penentuan apakah suatu negeri masuk ke dalam demokrasi yang terkonsolidasi itu ada pada pemilu kelima ya, berdasarkan seorang pemikir politik ya. Kalau dalam pemilu kelima itu dapat dilangsungkan pemilu yang jujur, adil, pemilu yang berintegritas, maka suatu bangsa tersebut akan masuk ke dalam demokrasi yang terkonsolidasi. Tetapi kalau dalam pemilu itu diwarnai nepotisme, diwarnai kecurangan, diwarnai intimidasi, diwarnai penggiringan yang dilakukan oleh oleh orang-orang yang memiliki power,
ya bangsa tersebut ya bisa setback ke dalam kondisi pemerintahan yang bahkan tidak demokratis gitu. Ya, kita lihat ke depan apakah teori tersebut benar ya. Apakah kalau pemilu yang quote unquote tidak bersih, tidak jurdil akan benar-benar membuat bangsa ini setback atau bisa masuk ke dalam demokrasi yang terkonsolidasi. Ya, kita harus lihat realistis ya, bahwa setelah perjuangan di MK untuk menciptakan pemilu yang bersih, jurdil, tampaknya realitas politik pemilu kemarin itu dianggap bersih dan jurdil oleh 5 hakim MK. Ya, kita lihat hasilnya nanti, apakah pemerintahan Prabowo Gibran ini akan membawa bangsa ini pada demokrasi yang terkonsolidasi atau pada kondisi pemerintahan yang setback ke era pra-reformasi, pemerintahan yang tidak demokratis, tidak bersih ya. Tentu kita tidak berharap itu, dan kita berharap pada pemerintahan Prabowo Gibran nanti itu akan membawa bangsa pada kondisi yang lebih baik ke depan. Baik, itulah realitas politik yang terjadi. Ya inilah dunia manusia ya. Bukan dunia yang ideal gitu. Karena yang ideal itu ya hanya ada dalam teori ya. Kalau menurut Plato itu ada dunia ideal di balik kita, dan yang kita hadapi adalah dunia yang real gitu. Baik, saya kira itu menanggapi perkembangan terbaru dari MK yang berujung pada pemerintahan baru, pemerintahan Prabowo Gibran. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe.